Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini M. Akmal Iqbal Hamdani akan memberikan penjelasan mengenai Gadai Syariah, yang ini merupakan tugas guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Gadai Syariah. Oke, pada penjelasan kali ini yang pertama yaitu mengenai penjelasan rukun dan syarat rahan. Menurut jumhur ulama, rohan atau gadai ini memiliki 4 rukun. Yang pertama ada rohin, yaitu orang yang menggadaikan barang, di mana rohin ini adalah orang yang telah dewasa. Orang tersebut juga bisa dipercayai, berakal sehat, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kemudian untuk rukun yang kedua ada murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Jadi murtahin ini bisa orang atau sebuah lembaga, atau bisa juga bank yang sudah dipercayai oleh rohin untuk mendapatkan modal berupa uang dengan menjaminkan barang gadai. Kemudian rukun yang ketiga ada marhun, yaitu rohan atau barang yang akan digadaikan. Nah, barang ini digunakan rohin untuk dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan utang. Kemudian rukun yang keempat yaitu marhun bih atau utangnya. Jadi marhun bih ini merupakan sejumlah dana yang telah dibeberkan atau diberikan murtahin kepada rohin sesuai dengan dasar besarnya tafsiran marhun. Namun jika gadai atau rohan yang terjadi dilakukan di pegadaian syariah, maka rukun dari rohin ini bertambah 1, yaitu sigot, ijab, dan qabul, yaitu kesepakatan antara rohin dan murtahin dalam melakukan sebuah transaksi gadai atau rohan. Kemudian untuk syarat-syarat akad rohan ini, yang pertama untuk kedua belah pihak antara rohin dan murtahin harus memiliki syarat paham dengan akad yang dilakukan, keduanya berakal sehat dan sudah balik. Kemudian syarat yang kedua, syarat untuk barang yang akan digadaikan, di mana barang tersebut harus ada wujudnya ketika akad sedang berlangsung. Namun jika barang tersebut tidak berwujud, bisa menunjukkan bukti kepemilikan seperti surat-surat atau sertifikat lainnya. Kemudian barang tersebut hendaknya tidak boleh rusak sebelum waktu jatuh tempo datang. Jadi murtahin hanya berhak menyimpan barang tersebut, tidak boleh memanfaatkannya ataupun memilikinya. Kemudian barang tersebut tidak boleh digadaikan lagi untuk berhutang kepada orang atau lembaga yang lain. Jika hutang tersebut sudah jatuh tempo waktunya, maka pihak murtahin ini berhak untuk menjual barang tersebut dengan didampingi rohin untuk membayarkan hutangnya. Dan murtahin ini harus ataupun wajib menggantikan barang yang digadaikan apabila terjadi kerusakan saat dia menyimpan. Kemudian untuk syarat untuk sigot atau ijab qabul, yaitu hendaknya lafadz yang diucapkan dalam ijab qabul itu harus jelas dan bisa dipahami oleh pihak yang berakad. Kemudian yang selanjutnya syarat untuk hutang atau marhun bih, yaitu ketika hutang yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, maka tidak bisa dibatalkan lagi. Kemudian yang selanjutnya untuk contoh implementasi rukun dan syarat dalam praktek operasional lembaga gadai syariah di Indonesia. Jadi pengaplikasian atau pengimplementasian akad rohan dalam lembaga gadai syariah, misalnya di pegadaian syariah, itu mekanisme operasionalnya melalui akad rohan adalah dengan masyarakat itu menyerahkan barang bergerak, dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh lembaga gadai atau pegadaian. Nah, akibat dari proses penyimpanan ini adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian atau lembaga gadai ini mengenakan
biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, Pegadaian Syariah atau lembaga gadai ini akan mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa setempat yang diambil, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang dihitungkan dari uang pinjaman. Jadi pada dasarnya Pegadaian Syariah itu berjalan atas dua transaksi, yaitu akad rohan dan akad ijarah. Kedua akad tersebut akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah itu menyerahkan hartanya. Kemudian nasabah mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Nah, dalam akad ijarah, nasabah itu dibebani membayar ujroh atau biaya penyimpanan kepada lembaga gadai atau pegadaian. Kemudian yang selanjutnya pembahasan mengenai kelebihan gadai syariah dibandingkan dengan gadai konvensional. Jadi kelebihan dari gadai syariah ini, yang pertama tentunya bebas riba atau bunga, di mana dalam gadai syariah ini tidak mengenakan bunga karena dilarang dalam syariat Islam. Sebagai gantinya nasabah itu hanya membayar ujroh atau biaya pemeliharaan barang. Nah, ini membuat transaksi tersebut lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian kelebihan yang kedua itu transparansi biaya, di mana biaya ujroh ditentukan sejak awal secara jelas dan tidak berubah, sehingga nasabah itu tahu sejak awal kewajiban mereka. Kemudian tidak adanya denda keterlambatan atau biaya tambahan tersembunyi. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu kelebihan yang ketiga dari gadai syariah ini dibandingkan dengan gadai konvensional, yaitu bersifat sosial. Jadi gadai syariah itu umumnya ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa memberatkannya. Nah, di situ ada aspek keadilan dan tolong-menolong dalam akadnya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu mengenai akadnya itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi dalam akadnya ini menggunakan akad rohan atau akad gadai dan akad ijarah atau sewa jasa. Nah, kedua akad ini telah sah menurut fikih dan cocok bagi nasabah yang ingin menjaga prinsip-prinsip agamanya dalam transaksi keuangan yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga ada kekurangan dari gadai syariah jika dibandingkan dengan gadai konvensional. Nah, kekurangannya itu yang pertama, jangkauan layanannya itu lebih terbatas, di mana gadai syariah itu belum sebanyak dari gadai konvensional dalam hal lokasi kantor cabang atau jangkauan wilayah, terutama di daerah terpencil. Kemudian kekurangan yang kedua mengenai barang jaminannya itu terbatas. Jadi tidak semua jenis barang bisa digadaikan seperti di pegadaian konvensional. Umumnya hanya emas atau barang berharga tinggi tertentu yang dapat diterima. Kemudian kekurangan yang selanjutnya, nilai pinjamannya itu relatif lebih kecil. Jadi kadang nilai taksiran atau jumlah pinjaman yang diberikan dari barang jaminan lebih rendah dibandingkan dengan gadai konvensional. Kemudian kekurangan yang selanjutnya, masih banyak dari masyarakat yang belum paham cara kerja dari gadai syariah tersebut, sehingga mereka itu masih lebih memilih gadai konvensional karena dianggap lebih praktis dan lebih banyak digunakan oleh banyak orang, seperti itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai mekanisme operasional gadai syariah, mulai dari proses penyerahan barang jaminan, nilai pinjaman hingga pengembalian marhun atau proses pelelangan jika terjadi wan prestasi. Nah, mekanisme operasional gadai syariahnya itu yang pertama tentu dilakukan akad dan penyerahan marhun atau barang jaminan. Jadi nasabah itu datang ke lembaga gadai syariah, misalnya Pegadaian Syariah,
Kemudian nasabah tersebut mengajukan permohonan pinjaman dan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Kemudian lembaga gadai akan memeriksa dan menilai barang tersebut. Kemudian terjadilah akad rohan antara nasabah dan lembaga pegadaian syariah. Kemudian barang jaminan tersebut disimpan oleh lembaga dan tetap memiliki atau tetap menjadi milik sah dari nasabah. Kemudian yang kedua itu penentuan nilai taksir atau mablagh rohan atau pinjaman. Jadi setelah barang tersebut dinilai, lembaga gadai syariah tersebut menentukan mablagh rohan, yaitu nilai pinjaman yang dapat diberikan, biasanya sekitar 60-90% dari nilai taksiran barang. Lalu penilaian ini dilakukan secara objektif dan profesional, tidak merugikan nasabah. Kemudian yang ketiga, penandatanganan akad dan pembayaran ujroh. Jadi nasabah dan lembaga itu menandatangani akad rohan dan akad ijarah. Kemudian tidak ada bunga atau denda, tetapi nasabah itu wajib untuk membayarkan ujroh atau biaya pemeliharaan dari barang gadai yang mereka gadaikan tersebut. Kemudian ujroh ini dibayarkan secara berkala, misalnya bulanan ataupun sekaligus, tergantung dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian mekanisme yang selanjutnya mengenai masa gadai. Jadi nasabah itu memiliki waktu tertentu untuk melunasi pinjaman atau ujrohnya. Biasanya itu 4-6 bulan. Itu juga bisa diperpanjang. Nah, selama masa ini barang gadai ini disimpan dengan aman oleh lembaga gadai syariah. Kemudian untuk mekanisme yang selanjutnya ada pelunasan dan pengambilan marhun. Nah, jika nasabah melunasi pinjaman dan ujroh tepat waktu, maka akad rohan ini dinyatakan selesai dan marhun dikembalikan sepenuhnya kepada tangan nasabah. Tidak ada tambahan ataupun pengurangan nilai dari barang yang digadaikan. Untuk yang selanjutnya, jika nasabah tersebut tidak mampu melunasi pinjaman setelah masa jatuh tempo dan perpanjangan, atau terjadi wan prestasi atau gagal bayar tersebut, maka lembaga gadai syariah ini akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Nah, jika tetap gagal, maka barang tersebut akan dilelang secara syariah. Nah, hasil dari lelang ini digunakan untuk melunasi pinjaman, kemudian untuk membayar biaya ujroh. Jika ada sisa dari hasil lelang tersebut, akan dikembalikan ke nasabah, tidak menjadi milik dari lembaga gadai syariah, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, menurut saya prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia itu sangat baik dan memiliki potensi tumbuh yang signifikan di negara Indonesia ini. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan terdapat tren positif pertumbuhan ekonomi syariah dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan yang halal. Kemudian tentu ada dukungan dari pemerintah dan regulasi terhadap pengembangan ekonomi dan industri halal yang semakin kuat saat ini. Kemudian dari faktor pendukung prospek gadai syariah itu dilihat dari demografis besarnya pasar muslim, di mana sekitar 87% dari total populasi Indonesia adalah orang-orang muslim. Nah, masyarakat muslim ini semakin peduli untuk menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan syariat. Kemudian gadai syariah ini menjadi alternatif menarik karena bebas dari riba dan lebih adil dalam pelaksanaannya. Kemudian faktor pendukung yang selanjutnya ada dukungan pemerintah dan regulator, di mana pemerintah Indonesia ini telah menetapkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia
Di samping itu, OJK dan DSN MUI juga mendorong lembaga keuangan syariah, termasuk Gadai Syariah. Kemudian untuk faktor yang selanjutnya, terkait dengan pengembangan industri keuangan syariah, semakin banyaknya bank dan lembaga non-bank membuka unit atau layanan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, BPRS, Koperasi Syariah, dan Fintech Syariah. Inovasi digital ini semakin memudahkan akses dari Gadai Syariah ini. Kemudian faktor pendukungnya selanjutnya, kesesuaian dengan karakteristik masyarakat. Jadi Gadai Syariah ini menawarkan proses yang cepat, mudah, dan fleksibel seperti gadai konvensional, tetapi dengan prinsip keadilan dan tanpa adanya bunga. Nah, hal ini cocok untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta masyarakat bawah yang butuh akses likuiditas cepat dan terjangkau. Nah, dari berbagai potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang strategis yang sangat baik untuk kedepannya, di mana yang pertama, digitalisasi dan fintech syariah. Jadi pengembangan Gadai Syariah berbasis aplikasi digital bisa menjangkau generasi muda dan masyarakat yang tidak terlayani oleh bank. Kemudian fintech syariah ini berpotensi menjadi motor utama dalam ekspansi Gadai Syariah berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, integrasi dengan ekosistem yang halal. Jadi Gadai Syariah ini bisa diintegrasikan dengan sektor UMKM yang halal, seperti pembiayaan usaha kecil berbasis syariah dengan jaminan yang fleksibel. Bisa juga digunakan untuk mendukung petani, pedagang kecil, dan pengusaha mikro dengan akses cepat dan bebas dari riba. Kemudian peluang yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Jadi program edukasi dan literasi keuangan syariah dari OJK, BI, dan lembaga pendidikan itu bisa meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Nah, jika masyarakat itu lebih paham, maka permintaan terhadap produk Gadai Syariah ini akan meningkat secara otomatis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.